Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam kajian program Cangkir Tasawuf Modern, episode yang ke-153. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di minggu yang lalu, di episode yang sebelumnya, masih terkait dengan sholat. Di minggu yang lalu kita telah membahas sebuah tema yang menarik terkait dengan apakah sholat itu adalah ibadah yang dipertanyakan pertama kali saat pengadilan akhirat. Dan juga apakah sholat itu bisa mewakili seluruh ibadah-ibadah yang lain, kualitasnya. Kalau kualitas sholatnya bagus, berarti yang lainnya bagus. Kalau kualitas sholatnya jelek, maka ibadah-ibadah yang lainnya atau amal perbuatan yang lainnya juga jelek. Silakan bagi yang ingin mengikuti secara detail untuk melihat kembali di episode yang lalu, yaitu Cangkir Tasawuf episode 152. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan sholat, terkait dengan sebuah pertanyaan yang muncul di forum kita, yaitu yang mempertanyakan ada tanda di wajah seseorang yang sering melakukan sujud. Apakah itu yang dimaksudkan adalah ada tanda hitam di dahi atau tanda hitam di jidatnya terkait dengan sujud, ataukah sesungguhnya memiliki makna yang lebih jauh, lebih dalam daripada itu? Ini memang menjadi kontroversi di sekitar kita, menjadi pertanyaan-pertanyaan, dan hari ini kita akan melakukan kajiannya secara komprehensif. Kita akan mengambil dalilnya dari dalam hadis, dan yang kedua akan kita cross check dengan dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama kita akan melihat dari sumber hadis terlebih dahulu. Bagaimana hadis menceritakan tentang bekas-bekas sujud itu? Apakah benar dikaitkan dengan tanda hitam yang ada di jidat atau di dahi seseorang? Ada sejumlah hadis yang akan kita kutip pada hari ini. Yang pertama kita ambil terlebih dahulu hadis yang levelnya adalah athar. Athar adalah sejenis hadis, berita, tetapi bukan dari Rasulullah, melainkan dari sahabat Rasulullah. Ada sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Berikut ini. Dari Salim Abu Nadir, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah anak asuhmu," jawab orang tersebut. Ibnu Umar melihat ada bekas berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu itu?" "Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut di dahiku?" Riwayat Baihaqi nomor 3698. Athar ini bercerita tentang seorang sahabat Nabi, yaitu Ibnu Umar, yang di situ mengatakan, memberikan gambaran kepada kita bahwa beliau tidak suka melihat ada seseorang yang datang kepadanya di mana di jidatnya, di dahinya itu ada tanda hitam. Beliau mengatakan, tanda apa itu? Mempertanyakan, meskipun di athar ini tidak diberikan jawabannya, tetapi Ibnu Umar kemudian mengatakan kalimat selanjutnya, bahwa aku ini adalah sahabat Nabi yang hidup bersama Rasulullah, bersama para sahabat utama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang lain-lainnya, tetapi beliau tidak memiliki tanda hitam di jidatnya antara kedua matanya itu. Ini adalah dalil yang pertama terkait dengan apakah seseorang yang banyak bersujud itu digambarkan oleh adanya tanda hitam di dahinya. Yang kedua adalah hadis Nabi yang bersumber dari Anas bin Malik. An Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Inni la abghadur rajula wa akrahuhu idza ra'aitu baina ainihi atharus sujud." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sungguh aku marah dan tidak menyukai seorang laki-laki yang ketika aku melihatnya terdapat bekas sujud di antara kedua matanya. Tafsir As-Sirajul Munir karya Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, Bairut Darul Khutub Al-Ilmiyah, juz 4 halaman 31. Hadis yang bersumber dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik ini dengan sangat lugas mengatakan bahwa Nabi tidak suka. Bahkan Nabi mengatakan marah ketika melihat seseorang yang di antara kedua belah matanya itu terdapat tanda hitam yang disebut-sebut sebagai tanda sujud itu. Nah, lantas sahabat sekalian, sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan tanda sujud di wajah seseorang itu? Karena ternyata ini memang nanti akan kita lihat muncul di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, masih terkait dengan sumber hadis, kemudian di hadis yang berbeda, Rasulullah menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai tanda-tanda di wajah seseorang sebagai bekas sujud itu. Fa inna ummati yauma idzin ghurru minas sujud muhajjaluna minal wudu. Beliau bersabda, sesungguhnya umatku pada hari itu berwajah putih bersih karena bekas sujud dan karena bekas wudhu. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal dan riwayat Tirmidzi. Jadi sahabat sekalian, yang dimaksudkan sebagai tanda-tanda di wajah seseorang sebagai bekas sujud itu, dan ditambahkan di sini bekas berwudhu, itu sesungguhnya bukan bermakna ada bekas yang menebal di dahinya bahkan sampai menghitam. Karena di hadis yang lain lagi, bahkan nanti digambarkan di Al-Quran, itu cenderung untuk menunjukkan sifat riya. Bahwa seseorang itu ternyata katanya banyak bersujud dan kemudian terlihat dari tanda hitam di dahinya. Oke, itu adalah informasi dari dalam hadis, ya, catatan-catatan hadis terkait dengan bekas sujud yang dimaksudkan. Selanjutnya mari kita cek, kita cross check ke dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Allah bercerita tentang bekas sujud itu? Dan apa tanda-tanda yang tampak pada wajah seseorang yang banyak bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah dalam surat Fat ayat 29. Di mana dengan sangat eksplisit ayat ini menggambarkan yang disebut sebagai bekas-bekas sujud itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ayat ini sering dijadikan sumber kontroversi antara dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tanda-tanda yang ada di wajah mereka dari bekas sujud itu digambarkan secara fisikal. Benar-benar adalah bekas sujud yang di situ tergambar dari warna hitam yang ada di dahinya. Tetapi kemudian terjadi perdebatan di situ, termasuk oleh para sahabat Nabi. Mereka adalah orang yang rajin ruku dan sujud, tetapi pada dahinya tidak terdapat tanda hitam itu. Sebagian mengatakan bahwa sesungguhnya tidak seharusnya orang yang bersujud itu kemudian menghasilkan tanda hitam di dahinya, kecuali kemudian sujudnya itu dilakukan dengan menekan secara keras, itu akan menghasilkan tanda hitam di dahinya. Tetapi kalau seseorang melakukan sujud tanpa melakukan tekanan yang berlebihan, karena sujud itu sesungguhnya beban beratnya, bobot tekanannya itu bukan pada dahi, melainkan pada dahi, pada kedua tangan, pada lutut, dan pada ujung kaki jarinya. Sehingga sesungguhnya tidak akan menghasilkan bekas-bekas fisikal atau tanda hitam di wajahnya.
Ya, ini adalah kontroversial. Yang pertama terkait dengan tanda-tanda bersifat fisikal. Yang kedua berpendapat lebih mendalam lagi bahwa yang dimaksudkan sebagai bekas sujud, tanda-tanda itu muncul di wajahnya, itu adalah lebih bermakna kiasan, di mana wajah orang yang banyak melakukan ruku, sujud, sholat, doa dan sebagainya, ibadah interaksi dengan Allah, wajahnya itu akan berseri-seri. Menggambarkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesabaran, keikhlasan, dan seterusnya. Sifat-sifat akhlakul karimah itu terpancar di wajah seseorang yang banyak melakukan sujud atau sholat kepada Allah. Karena itu di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang menggambarkan bahwa orang-orang yang banyak melakukan peribadatan, wajahnya itu berseri-seri. Seperti digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-25. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadzunnu ayyuf'ala biha fakirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka memandang. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Ada informasi yang menggambarkan dalam ayat ini perbedaan antara orang-orang yang banyak beribadat, orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kejahatan. Al-Quran menggambarkan orang-orang yang baik, yang saleh itu, yang berakhlakul karimah itu, wajahnya itu bersih, berseri-seri, nyaman kita memandangnya, berlama-lama, berdekatan dengannya, dan seterusnya. Digambarkan dalam banyak ayat, diantaranya adalah dalam ayat ini, wajahnya berseri-seri. Berbalikan dengan orang-orang yang melakukan banyak kejahatan, banyak dosanya. Wajahnya kelihatan hitam, muram, tidak nyaman untuk dipandang, dan berdekatan kita merasa tidak nyaman juga, dan seterusnya. Di dunia maupun di akhirat nanti itu akan terlihat tanda-tandanya. Nah, yang demikian ini difirmankan lagi oleh Allah di ayat-ayat yang berbeda atau di surat-surat yang berbeda. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 27 Allah menggambarkan orang-orang kafir yang banyak dosanya itu wajahnya gelap seperti tertutup oleh potongan-potongan malam yang gelap gulita. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran itu memberikan indikasi, clue, ya, gambaran kepada kita terkait dengan amal perbuatan seseorang. Baik dan buruk itu akan tergambar di wajahnya. Bukan hanya secara fisikal, tetapi juga digambarkan secara cahaya. Ada cahaya yang terpancar, yang jernih, terpancar dari orang-orang yang beriman, yang beramal kebajikan, yang saleh. Sementara orang-orang yang banyak dosanya, nanti khususnya di hari akhirat itu akan memiliki wajah yang gelap, seperti tertutup oleh kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Di era teknologi ini sesungguhnya kita mulai bisa melihat itu. Saya punya sebuah klinik, ya, namanya klinik aura, di mana kamera aura ini bisa menangkap cahaya yang terpancar dari wajah seseorang, bahkan dari tubuh seseorang. Bahwa orang-orang yang memiliki jiwa yang sedang dalam kondisi baik, maka saat itu dia akan memancarkan cahaya-cahaya yang jernih.
yang bagus, yang berenergi tinggi dan memberikan gambaran tentang kebajikan-kebajikan. Sebaliknya orang-orang yang banyak melakukan kejahatan atau setidak-tidaknya dalam kondisi stres, tertekan, kondisi kejiwaannya sedang tidak bagus, maka dia akan memancarkan cahaya yang rendah frekuensinya atau rendah energinya, mengarah pada gelap. Apalagi nanti di fase akhirat, para malaikat dan Allah ya akan memberikan bukti kepada kita semua siapakah sesungguhnya orang yang baik dan orang-orang yang jahat itu akan terlihat dari cahaya atau sinar yang memancar dari wajahnya. Dalam surat Ali Imran ayat 106 dan 107 Allah menegaskan kembali tentang wajah-wajah yang berseri-seri dan wajah yang muram kehitaman itu. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan oleh kekafiranmu itu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, yaitu surga, mereka kekal di dalamnya. Sahabat sekalian, siapakah orang-orang yang muram wajahnya dan berseri-seri wajahnya itu ketika di hari pengadilan akhirat? Diceritakan oleh Allah di ayat yang berbeda terkait dengan sujud mereka. Misalnya di dalam surat Al-Qalam ayat 42 dan 43. Yauma yuksafu an saqiu wa yad'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yad'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang ingkar ketika hidup di dunia diperintahkan untuk bersujud dan mereka tidak melakukan sujud atau peribadatan kepada Allah itu. Nah, pada hari pengadilan mereka akan mengalami masalah. Yang di ayat lain digambarkan sudah terlihat dari tanda-tanda di wajahnya orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah. Sebaliknya di ayat yang berbeda dalam surat Al-Hijr ayat 97 dan 99 Allah bercerita tentang orang-orang yang banyak bersujud itu. Dan kita diperintahkan untuk melakukan sujud itu. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita pada hari ini terkait dengan bekas sujud yang nampak dari tanda-tanda di wajah seseorang yang banyak melakukan persujudan itu sepanjang hidupnya. Bukan berarti itu bermakna tanda-tanda fisikal, tanda-tanda hitam di dahinya atau di jidatnya dikarenakan sujudnya, melainkan memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Dikarenakan sujud seseorang itu menggambarkan betapa intensnya dia melakukan interaksi dengan Allah dan itu akan berpengaruh pada kualitas kejiwaannya.
Dalam berbagai ayat kemudian Allah menggambarkan orang yang banyak melakukan ibadah kepada Allah dengan penuh kesabaran, dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan dan seterusnya, maka itu akan membekas ke dalam jiwanya yang paling dalam dan terpancar melalui wajahnya. Wajah yang berseri-seri, yang memancarkan cahaya yang jernih sebagai tanda bahwa mereka itu adalah orang-orang yang saleh, senantiasa beribadat kepadanya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita. Kita mendapatkan hikmah yang mendalam terkait dengan petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Dibimbingnya di atas jalan yang diridhoinya, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.